Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi tahhara qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib innahu ta'ala a'lamu bi kha'inatil a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak sekalian, Allah yang telah membersihkan kalbu kita dari segala bentuk kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan kita min barakatis syirki wal ilhad, dari kerak kekufuran dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menjaga lisan kita dari berdusta, Allah menjaga mata kita dari pengkhianatan, karena sesungguhnya Allah Zat yang maha mengetahui apa-apa pengkhianatan kalbu. Innahu a'lamu bi kha'inatil a'yun. Allah yang maha mengetahui pengkhianatan mata kita, dan Allah yang maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam kalbu kita. Allahumma sholli ala Muhammadin, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, para ulama, para guru, para orang tua kita, dan khususnya kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Kajian pagi hari ini, Al-qalbu hadafun lisyaitan. Qalbu itu merupakan tujuan dan target utama yang hendak dikuasai, yang hendak disesatkan oleh setan. Ibu-ibu di belakang suaranya dengar ya? Ini kelihatannya agak, nanti kita perbaiki. Al-qalbu hadafun lisyaitan. Qalbu itu target utama, tujuan pokok yang disesatkan oleh setan. Saya bacakan. Lamma alima aduwullahi iblis annal madara 'alal qalbi wal i'timad 'alaihi. Ketika musuh Allah bernama iblis, termasuk juga musuh bagi kita, innasyaitana lakum aduwwun, sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh, fattakhizuhu aduwa, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Jangan yang lain, cukup setan aja. Ya. Ketika musuh Allah bernama iblis mengetahui bahwa ya, semua amalan
seorang yang beriman itu berporos pada qalbu. Jadi ibarat matahari, semua planet itu berputar pada matahari. Maka di dalam diri manusia, mataharinya itu hati, qalbu. Dialah pusat peredaran, pusat perputaran, pusat rotasi dari semua organ yang ada dalam diri kita. Itu hati. Dan semua organ panca indera, ucapan, ya, penglihatan, pendengaran, aktivitas, semuanya itu juga berpangkal pada hati. Ajaba alaihi bilwasawis. Karena setan tahu posisi hati sedemikian sentral, maka setan senantiasa menembakkan tembakan-tembakan berupa was-was, gangguan yang sangat tajam, godaan yang sangat halus, bisa menembus hati kita. Wa aqbala biwujuhi syahawat ilaihi, dan segala bentuk syahwat, apa yang disukai oleh diri kita, semuanya pun juga ditujukan kepada qalbu. Paling minim qalbu kita dijebak pada suasana-suasana bimbang dan syubhat. Wa zayyana lahu minal ahwal wal a'mal ma yasudduhu bihi 'anit tariq. Dan setan itu kemudian menghiasi qalbu kita, memanipulasi di hadapan qalbu kita berbagai macam keadaan psikologis, Pak, keadaan diri kita, termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak bermakna, yang pada akhirnya menghalangi kita sampai pada tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya potong sedikit-sedikit. Was-was. Suatu ketika dalam peperangan Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malam hari itu sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi. Ketika terjadi perang Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabat untuk menunaikan salat subuh. Fi isri sama'in, di bawah kolong langit kayak begini. Dia tidak sholat di dalam tenda, tidak juga sholat di dalam bangunan masjid. Sholat di lapangan lepas. Falamman saraf, ketika selesai menunaikan sholat subuh bersama Rasulullah, bersama para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menemui para sahabat. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, hal tadruna madza qala rabbukum? Wahai para sahabat, apakah kalian tahu apa yang dikatakan Tuhan kepada kalian? Apa titahnya Allah pada malam hari ini? Ini sudah subuh. Mereka menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.
Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, sungguh Allah menyampaikan kepada saya dan bertitah, asbaha min ibadi, pada pagi hari ini sebagian di antara hamba-hambaku memasuki waktu paginya mu'minun bi, sebagian ada yang beriman denganku, wa kafirun bi, dan sebagian yang lain itu ada yang kafir. Fa amma man qala, ini tampaknya semalam ini ada hujan, waktu itu di Hudaybiyah. Adapun orang yang berkata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kalau yang mengatakan alhamdulillah dengan karunia dan izin Allah dan rahmatnya kita diberi hujan tadi malam. Nah, orang yang mengatakan sedemikian fahuwa mu'minun, inilah orang beriman. Tapi ada yang mengatakan peristiwa hujannya sama, tapi dia mengatakan mutirna bin nau. Oh, alhamdulillah juga ini semalam kita hujan. Ini karena memang cuacanya begitu, atau karena misalnya apa namanya, rasi bintang atau planet sedang posisinya di sini. Orang yang mengatakan demikian itu kafir. Apa maknanya? Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, itu bentuk was-was yang dibisikkan oleh setan, dan was-was itu bisikan yang sangat halus. Peristiwanya sama. Tetapi yang satu mengatakan, kalau secara alamiah bahwa hujan itu memang ada siklus, misalnya ada penguapan dari air laut, terus naik ke atas, menjadi embun, terus menggumpal menjadi awan, sampai pada waktu tertentu dia menjadi hujan. Itu adalah siklus alamiah yang biasa terjadi. Tetapi pertanyaannya, siapa yang melakukan itu? Allah. Kan ada orang mengatakan, nggak ada kaitannya, masa segala sesuatu Tuhan. Kenapa hujan? Ya memang ini musim hujan. Kalau nggak musim juga yang nggak hujan. Tipis sekali Pak bedanya. Dan siapa yang tahu apakah keyakinan kita hanya pada sebuah proses alamiah, atau itu kekuasaan Allah adanya di dalam qalbu. Maka hati-hati. Si fulan meninggal dunia, ya wajar, sudah tua kok, dia mati. Terus ada yang mengatakan, kenapa mati? Ya kecelakaan. Kecelakaannya ekstrim, sangat dahsyat, mati. Hati-hati untuk pernyataan yang seperti ini. Maka dulu Allah yarham Prof. Hari Ilyas, ketika beliau masih hidup dan menyampaikan tausiah pada saat takziah, ucapan beliau selalu hati-hati, sebab kematian itu hanya satu, yaitu tibanya ajal, bukan karena sakit. Sakit itu sebab alamiah yang menyertai saja, tetapi sebab alamiah tidak semuanya berakhir dengan kematian. Banyak orang sakit sembuh. Tapi ada orang kayak Pak Samsul nggak pakai sakit, jatuh dalam latihan sholat, meninggal bukan karena jatuhnya. Iya kan? Jadi ibu bapak, walaupun ibu bapak ini kan rata-rata sudah melintasi 70 dan melewati bonus sebetulnya. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, umur umatku ini antara 60 sampai 70. Nah, Pak Hasan udah lewat berapa tuh? Sekarang 78.
Oh 70 lebih, ya, itu udah lewat itu. Sudah bonus berapa tuh Pak Zan tuh? Ya kan? Jadi tidak perlu risau sebetulnya. Dan mati itu biasanya nggak pakai WA Bu. Ya, misalnya orang mati, lalu pagi dapat notifikasi dari malaikat maut, bro siap-siap ya. Nanti ba'da asar akan ada apa? Malaikat maut. Lah kalau kita dikasih notifikasi kayak gitu Pak, semakut Pak, nggak bisa tidur. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, was-was ini luar biasa, harus hati-hati. Sama dengan pada saat kita mau sholat. Allahu Akbar. Itu Allah sudah ciptakan satu setan bernama khinzir, yang tugasnya itu bekerja mengganggu orang yang baru takbiratul ihram. Dulu waktu kami haji ada jamaah dari Bantul yang sesungguhnya waktu itu beliau ketika di tanah suci itu bapak-bapak, karena ada kondisi medis tertentu beliau tidak bisa menahan pipis, bahkan baru saja selesai wudhu langsung netes. Maka saran kami sama Prof. Yunhar waktu itu, panjenengan secara fikih boleh menggunakan pampers, walaupun itu masuk larangan, ya kan? Nah, karena jenengan melakukan pelanggaran seperti itu, maka nanti ada fidyah. Fidyahnya itu seperti dalam Al-Quran, ya, orang tidak boleh menggunakan apapun di dalam rambutnya dan tidak boleh mencukur rambut dan sudah sampai nanti tahallul. Tapi ada sahabat yang waktu itu kena penyakit di kulit kepala, maka terpaksalah dia karena sakit ini ya harus dicukur sebelum waktunya. Orang seperti ini cukup membayar fidyah dengan memberikan makanan kepada 6 orang miskin di tanah suci. Sudah selesai dilakukan. Nah, selesai kita haji dan pulang lagi ke Yogyakarta. Sebulan setelah itu pengajian alumni haji, beliau masih datang kepada kami, Pak, saya kok rasanya ibadahnya tidak benar. Nah, terus mau apa? Iya kan? Itu namanya was-was. Jadi ada rasa dia was-was. Dan itu setan mengganggu kita dengan cara seperti itu. Ya, contoh yang paling sering kita alami adalah ketika kita sholat, kita belum ingat anak dan cucu. Tapi begitu Allahu Akbar, muncul semua wajahnya depan. Mau ditutup pakai tabir juga nggak bisa. Mau ditutup pakai kacamata juga nggak bisa. Itulah was-was. Kadang ada rasa juga orang nggak bisa tidur. Ya. Ada nggak bisa tidur karena tetangganya yang seusia dengan dia baru meninggal tadi pagi. Terus saja keingat gitu. Itu juga bagian dari was-was. Jadi mengganggu panjenengan. Nah. Lalu kemudian ada cara yang lain. Secara psikologis, setan itu kemudian memperindah sesuatu yang sebetulnya itu tidak bagus. Ini sikap mental, gitu. Apa contohnya? Kalau kita hidup bermasyarakat, ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, syarrun nas man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seburuk-buruk manusia itu orang hidup bertetangga dan tetangganya itu enggak pernah merasa aman dari keburukan dia. Ya, apalagi misalnya ada orang yang mohon izin ya, itu kalau nggak ngomongin orang itu kayaknya mumet itu hari itu.
pusing dia. Iya kan? Sampean benci belum tentu dapat pahala, ya kan? Dan suka pun belum tentu juga dapat dosa gitu loh. Proporsional saja. Karena apa, Pak? Para sahabat menasehati kita, lebih baik panjenengan ya keliru dalam husnuzon ketimbang benar dalam suuzon. Ngerti nggak? Misal, taruhlah beliau membaca mantra terhadap laut selatan. Berarti saya sudah suuzon. Mungkin suuzon saya ini faktual, benar gitu. Secara, oh kayaknya ini sedang apa ya. Tapi nasihat agama kita, husnuzon, meskipun husnuzon ini keliru tempat, itu lebih baik daripada suuzon yang benar. Apa husnuzonnya? Lah ini ibu-ibu Aisyah, insya Allah tauhidnya masih terjaga, itu husnuzon. Kok keliru, itu masih lebih baik. Daripada sejak semula saya sudah menuduh, lah ibu ini kok baca mantra ke laut selatan. Persoalannya banyak. Kalau sampean menuduh dia itu baca mantra, lo kok tadi menungguai gitu, kok nggak menasehati perkara. Nah, jadi kalau misalnya ini sering Bu, kalau kita di jalan raya, sering istilahnya tuh, kadang kita kan sudah jalan boy, diserempet gitu ya. Selalu bilang, waduh, wis tahu apa? Kenapa? Kesusu BAB. Kesusu nyari toilet. Tapi kadang-kadang kita ya, itu contoh yang nyata. Jadi kalau jenengan ngelihat orang kok luntang-lantung gitu, suatu ketika di perumahan, ini siapa orang asing. Husnuzonnya gimana? Mungkin dia sedang cari alamat. Suuzonnya apa? Ini ngintai orang. Nah, husnuzon yang pertama, mungkin nanti adakan kemalingan. Tapi husnun yang pertama, husnuzon, itu lebih baik daripada suuzon yang benar. Segitu agama mengajarkan kita. Makanya ada istilah, ya, praduga tidak bersalah. Sehingga muncul satu kaidah dalam agama kita, asal mula siapapun seorang muslim itu adalah baik sampai terbukti keburukannya. Sampai terbukti keburukannya. Ini kita terjemahkan dalam kehidupan bertetangga. Karena belum tentu loh Bu, kita merasa sikap psikologis kita ini benar, padahal itu salah. Misalnya apa? Tetangga kita mau pergi jagung manten, terus kemudian dia pakai jam tangan. Jam tangannya itu dari emas, kilat gitu. Mak-mak biasalah ya, jam tangannya emas. Nanti ini warna emas, terus sepatunya apa? Sandalnya emas gitu. Pokoknya gitu. Terus gini-giniin. Misal, ini kan sebetulnya kita geli tuh Bu ngelihat kayak gini. Nah, itu kadang nggak mudah gitu. Ini mau apa gitu loh. Ngelihat jam lihat aja lah gitu. Habis itu gelangnya itu bunyi Pak, gelangnya. Karena nggak hanya jam, di sini ada gelang lincing gitu. Tapi kan orang Jumat pagi nggak ada se ekstrim itu toh. Saya lihat tangannya nggak kosong semua. Kadang kita merasa benar, tapi merasa benar itu juga belum tentu benar. Jadi apa ya, husnuzon saja lah. Ya, sampai jamaah sekalian, ini terutama dalam dakwah. Kalau banyak orang yang masih mabuk di Jogja, percayalah itu juga umatnya Nabi Muhammad. Iya kan? Itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi nggak usah kita terlalu
bad mood kepada mereka karena kita belum tentu bisa juga mendakwahi. Tapi cara pandang kayak gini kadang-kadang, terutama bagi orang yang rajin ngaji itu tidak mudah. Mengapa? Kita kadang merasa lebih baik dari mereka, padahal belum tentu. Problemnya di situ. Oh, jemaahku lebih baik, lebih sunnah, lebih paling dekat dengan Nabi. Ormasku paling bagus, ormasmu setengah bagus. Rasa itu namanya tipu daya psikologis, dan ingat, itu karya setan. Ya kan? Jadi itu namanya ahwal, kondisi-kondisi jebakan psikologis, merasa benar sendiri. Yang satu tidak biasa pakai kunut. Lalu begitu melihat orang yang kunut, coba lihat orang itu, ngajinya mesti kurang itu. Coba ngaji di tempat kita ya. Oh jelas itu dalilnya nggak kuat. Ngapain ngaji pakai begitu? Nah gitu. Kita ini loh, insya Allah paling benar. Oh. Itu setan udah mulai masuk itu. Tapi kayak gini Bu, kita harus menekan ego kita. Kenapa? Sering kita merasa lebih baik, kita merasa lebih soleh, gitu, dan seterusnya. Itu kemarin yang kita lihat. Jadi saya hanya ingin mengatakan, kalau perbuatan itu dimanipulasi oleh setan, nalar kita itu masih bisa jalan Bu. Iya kan? Misal, kamu pejabat loh, eman-eman, kamu kan punya otoritas, mau ambil itu kan ada dana nganggur itu 1 M, ini kan akhir bulan, tidak apa-apa, mau sampai ambil 1 M nanti infak buat masjid 300 juta. Enggak, kalau kondisinya kayak gitu Pak, orang masih bisa ini gitu, karena dia mungkin ini menyangkut perbuatan, dia akan nyolong atau tidak nyolong. Ini perbuatan Pak. Tapi yang jenengan ngelihat orang mabuk, mungkin masih ada rasa antipati. Ngelihat orang membunuh, masih ada rasa penolakan di dalam diri kita. Ngelihat orang melakukan hal-hal yang tidak senonoh masih. Tetapi ini lebih ringan daripada ada perasaan logika psikologis iblis. Apa itu? Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Ini jebakan iblis secara psikologis. Ini lebih dahsyat problemnya di dalam diri kita ketimbang ketika kita melihat kemungkaran. Ini dahsyat karena jebakan-jebakan psikologis itu tajam. Makanya iblis kita ditanya, sampai loh dia menolak perintah Allah untuk sujud. Kenapa engkau nggak mau sujud? Dia bilang aku lebih baik dari dia. Nah, jebakan ini yang paling problem sekarang. Ada bapak-bapak kita rajin sekali ngaji di YouTube. Gitu. Pokoknya hidupnya itu setengah harinya itu di YouTube sendiri. Dia kajian agama. Lalu dengan mudah mengatakan kemudian orang yang tidak seperti yang dia tonton itu semuanya salah. Yang tidak seperti dia semuanya keliru. Penyakit ini lebih berbahaya daripada kita melihat kemungkaran yang nyata-nyata kemungkaran. Mungkin jenengan kalau dikasih whisky itu masih bisa menolak. Mas, ini ada pisau, mau sampean bunuh dia, Anda bisa menolak. Ya kan? Tetapi begitu setan masuk di dalam diri kita, sampean lebih bagus dari dia. Oh iya dong. Saya kan ngaji. Saya tiada hari tanpa ngaji kok. Oh saya itu ngajinya bahasan. Pagi ngaji Pak, nanti siang ngaji di sini. Terus nanti habis asar ngaji. Nanti habis isya ngaji lagi. Oh saya ngaji terus Pak. Itu loh Pak. Suami saya itu loh. Udah masuk setan tuh. Nggak tahu ngaji Pak. Nggak tahu. Kerjanya cuma gitu aja kok. Udah mulai itu.
Nah, jadi ini jebakan yang lebih berat. Itu yang disebut dengan ahwal, wasawisul ahwal. Was-was yang sifatnya psikologis dan selalu kita merasa lebih baik dari orang lain. Maka apa kata para ulama? Orang yang melakukan maksiat dan dengan kemaksiatannya dia sadar untuk bertaubat kepada Allah, jauh lebih mulia ketimbang orang melakukan kesalehan tetapi ujub dan takabur dengan kesalehan. Itu lebih baik pelaku maksiat. Dia tahu dia pelaku dosa. Dia tahu tidak pantas menjadi sosok yang dihormati, maka dia tidak mau menampakkan diri, tapi dia tetap ingin melakukan perbaikan diri. Itu lebih baik daripada orang yang melakukan kebaikan, lalu dengan kebaikannya dia merasa lebih baik dari yang melakukan dosa. Contoh, ketika seorang pezina datang kepada Rasulullah, sucikan aku wahai Rasulullah, pergi sampai kau melahirkan, datang lagi setelah 9 bulan, pergi lagi sampai kau nanti melahirkan anak ini, sampai nanti menyusui anak ini. Setelah 2 tahun menyusui, datang kepada Rasulullah, sucikan aku Rasulullah, lalu beliau dirajam. Ketika perempuan ini dirajam, sebagian sahabat itu mencemooh, mencela. Apa kata Nabi? Jangan kalian cela ini perempuan pezina. Allah menunjukkan kepadaku taubatnya diterima, dan kalau taubatnya dibagi kepada semua penduduk Madinah, taubatnya itu masih sisa. Dan ingat, ketika Nabi melarang mencemooh orang berdosa, itu artinya larangan itu haram, nggak boleh. Itu terjadi pada diri para sahabat. Itu melihat orang yang jelas-jelas berbuat dosa, melakukan zina. Itu pun para sahabat yang mencemooh dia, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Dia sadar berbuat zina, dan zina itu tidak dilaknat oleh Allah. Tapi karena zina yang dia tahu seperti itu, dia tergerak untuk mensucikan dirinya sampai dia rela ditegakkan hukum rajam. Berbanding terbalik, orang yang sudah berbuat baik tapi mencemooh orang yang sedang bertaubat. Nah, ini juga perlu hati-hati. Nah, disitulah diam itu selalu lebih baik. Wa amaddahu min asbabil ghayyi bima yaqta'uhu an asbabit taufiq. Setan itu kadang-kadang menyodorkan kita berbagai macam sebab yang membuatkan kita ini terpedaya dari jalan Allah. Iya kan? Ya, macam-macam lah. Maka jujur saja, jangankan usia ibu bapak sekalian, tolong dicek masing-masing grup WA itu. Kalau WA itu isinya mendekatkan jenengan dengan surga, ikuti terus grup WA itu. Tapi kalau neraka lebih dekat, sebaiknya keluar aja lah. Lebih baik nggak usah ikut grup. Mau grup pengajian, karena grup pengajian ini isinya juga setan banyak. Iya kan? Grupnya kajian, tapi postingannya itu. Dan sekarang orang posting nggak pakai mikir. Pokoknya sekarang bertarung dalam cepat-cepatan posting. Belum tentu dia tahu akhir dari tulisan itu apa. Jadi ini juga bagian dari yang melalaikan kita dari jalan Allah. Hidayah kita ini memang betul. Setiap hari kita ngaji, artinya setiap hari kita makan makanan bergizi, kita minum suplemen spiritual. Tapi setiap hari kita masukkan juga penyakit dalam diri kita. Sama aja. Sekarang ngaji. Habis ngaji nanti selesai ini gibah bersama. Habis itu nanti kadang-kadang gibahnya itu ya di pengajian sendiri. Nah, ini ibu bapak sekalian saya kira sangat penting. Wa nasabalahu minal masayyid wal habail.
Kemudian setan itu membentangkan berbagai macam jaring, Pak. Jaring-jaring. Ya. Kalaupun panjenengan tidak terjebak, terperosok di dalam lubang itu, tapi paling tidak jaring-jaring ini membuat kita rasanya sangat berat. Jadi di pondok teman-teman santri kita bilang, ayo kita bangkitkan lagi tradisi sholat malam. Jam 3 setel ngaji 10 menit untuk membangunkan. Nah, coba aja. Ya alhamdulillah sebagian kita, sebagian santri, ya dimudahkan oleh Allah bangun. Kadang ada yang bangun ya, kemudian masuk jeratan itu. Yang sudah bisa melangkah itu pun masih berat. Jadi kalau enggak betul di situ betul-betul terjerat dengan kalau orang mancing itu bahasa jala itu ya sudah angel betul Pak. Apalagi cuaca kayak gini, saya bilang santri ini cuaca yang paling enak untuk tidur yang sekarang ini. Sejuk, pohon banyak lagi di sini kan, nggak butuh AC, tapi alhamdulillah sebagian bangun, sebagian menikmati ya nikmat Allah dalam bentuk tidur. Ya tapi tetap kita bangunkan. Itu contoh. Sulit ya, memang sulit. Rumusnya Nabi sudah bilang, uhitatil jannatu bil makarih. Kalau ini ada surga, maka pasti yang di sekeliling surga ini enggak enak. Salat malam, amal soleh, menjaga lisan, ya bertaubat tidak mudah. Kalau di sini nauzubillah ada neraka, uhitatin nar bisyahawat. Maka di sini ada syahwat, di sini ada mabuk, ada zina, ada korup, ya macam-macam ada di sini. Dan menariknya, orang yang mau masuk neraka itu kadang lebih serius dari kita. Iya. Sekarang ditanya, ibu bapak modalnya berapa sih pergi ke sini? Paling modalnya satu mandi, ya tak? Mandi juga nggak beli air kita ya. Ya niat pasti mandi terus jalan kaki. Tapi coba orang kalau mau mabuk ke diskotik mahal, harus glowing dulu, ini udah biaya sendiri. Terus pakaiannya itu, jangan pakai gini, alhamdulillah nyamuk nggak ikut, nyamuk nggak bisa nembus badan. Tapi kalau orang pergi ke diskotik kayak gini, ya nggak model no. Masa diskotiknya kayak begini? Maka diskotik itu yang harus bisa dinikmati oleh lalat. Ya tak? Kayak pisang goreng Pak, pisang goreng. Orang jujur aja, kenapa saya sulit beli makanan di pinggir jalan? Bukan apa-apa. Kadang nggak ditutup itu loh. Itu pisang goreng aja kita nggak mau. Gimana kalau istri kita, anak kita? Lalat ikut menikmati, lalu yang sisa buat suaminya apa? Iya kan? Lalat menikmati. Tapi kalau ngaji, lalat nggak bisa. Paling kaki lah kecil-kecil. Telapak. Ya mohon izin, mereka lebih serius Pak. Nanti jenengan paling berapa kalau kita hargai ini? Ya satu gelas itu teh panas, taruhlah seharga 2.000, 1.500. Nanti ada snack paling nanti berapa ribu gitu. Diskotik ratusan ribu. Habis itu sempoyongan lagi. Tapi mereka serius Pak mencari itu. Mohon izin, bukan apa-apa. Jadi pikiran-pikiran ini juga penting Bu. Tapi sekali lagi saya katakan sulit kalau kita terjebak pada yaitu tadi kita merasa lebih benar. Nah jadi itu contoh ya Ibu sekalian, judul daripada kita sudah habis kelihatannya. Judul daripada kajian ini, hati menjadi target utama daripada setan. Akal pikiran adalah lanjutan daripada itu. Jadi kalaupun kita bisa melalui jaring-jaring setan, maka kita akan melaluinya dengan sangat berat. Nah, terakhir, wala makanal amru bihadzal khutur. Karena memang urusannya sedemikian berat, sedemikian dahsyat, sedemikian penting. Karena lihtimam. Oleh karena itu dalam agama kita perhatian untuk terus membersihkan qalbu,
meluruskan hati adalah persoalan yang paling utama yang harus dirawat oleh orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, wan nazaru fi amradihi wa ilajiha ahamma ma tanassaka bihin nasikun, dan mencermati berbagai macam penyakit-penyakit hati dan bagaimana kita menyembuhkan penyakit-penyakit itu merupakan peribadatan yang paling penting untuk diperhatikan oleh orang-orang yang gemar menunaikan ibadah. Nah, inilah yang kita baca Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita akan lanjutkan dengan judul Amradul Qulubi Khafiyah. Penyakit-penyakit hati itu tersembunyi tetapi dapat diidentifikasi. Sama dengan para dokter, ya, flu-nya sama, gejala fisiknya sama, tapi belum tentu bakteri atau virusnya sama. Demikian juga penyakit hati. Demikian aku hadal qaul. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.